Materi yang kita bahas yaitu mengenai pemodelan layar TCP/IP. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa mampu menjelaskan pemodelan layar TCP/IP. Siswa mampu membedakan pemodelan layar OSI dan TCP/IP. Jadi ada dua tujuan kenapa kita mempelajari ini. Perbedaan OSI dan TCP/IP. Kalau OSI itu terdiri dari 7 layar, sedangkan TCP/IP terdiri dari 4 layar. Tetapi meskipun hanya 4 layar, untuk model TCP/IP sudah mempunyai fungsi yang sama dengan seperti model OSI. Itulah sebabnya kenapa model TCP/IP lebih digunakan dan lebih berkembang pada saat ini dibandingkan model OSI layar. TCP/IP atau Transmisi Control Protocol ataupun Internet Protocol, disingkat dengan TCP/IP, adalah suatu set aturan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses transfer data dari satu komputer ke komputer lain. Jadi meskipun yang digunakan TCP/IP tapi sama dengan OSI, dia mampu berkomunikasi antar komputer dengan jenis hardware yang berbeda. Untuk TCP/IP terdiri dari 2 komponen, yaitu Transmission Control Protocol (TCP) dan Internet Protokolnya. Protokol ini pertama kali dikembangkan oleh Agensi Keamanan dari Amerika Serikat, Advanced Research Project Agency (ARPA), untuk Departemen Pertahanan Amerika tahun 1969. Setelah itu dikembangkan untuk kemajuan teknologi secara umum. Pemodelan layar TCP/IP yaitu terdiri dari yang pertama application. Application berfungsi sebagai protokol yang bertugas mengirimkan data dalam jaringan untuk upload dan download file. Kebanyakan download file dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Ini ditangani oleh application. Yang kedua, transport layer. Dia menyediakan konektivitas antar personal atau end-to-end service, channel pergantian data untuk aplikasi. Selain itu, menggunakan protokol TCP dan UDP yang bekerja di dalam transport. Setelah itu ada network atau internet layer. Dia mempunyai fungsi untuk format paket yang ditentukan oleh protokol ataupun internet protokol dalam jaringan. Adapun komponen yang disediakan bersentuhan langsung dengan user. Selain itu, layar ini juga mengurusi pengalamatan dan routing. Itulah sebabnya layar ini terdapat IP header dan IP data. Internet layer ini sama dengan di network layer pada permodelan OSI. Jadi kalau di OSI itu ada network layer, kalau di sini network atau internet layer. Inilah perbedaan dan persamaannya. Network Access Link Layer ini merupakan lapisan terbawah dari model TCP/IP. Mempunyai fungsi untuk menjelaskan protokol yang digunakan dalam topologi suatu jaringan. Dalam protokol layer ini, dia terdapat protokol LAN dan PPP yang digunakan pada WAN. Lalu, apa persamaan TCP/IP dengan OSI? Keduanya memiliki layer ataupun lapisan. Jadi kalau OSI model ada 7, kalau TCP/IP ada 4. OSI model terdiri dari aplikasi, presentasi, session, transport, network, data link, dan fisikal. Kalau TCP/IP terdiri dari application, host to host, internet, network interface. Persamaan kedua sama-sama memiliki application layer meskipun layanan yang berbeda. Untuk application layer di TCP/IP dan application layer di OSI model, kalau di OSI model itu hanya 1 layer, tapi di TCP/IP application mampu mengcover 3 layer di OSI model. Memiliki transport dan network layer yang sama. Untuk transport dan network layer sama. Kalau di TCP/IP ada yang menyebutnya host to host atau transport layer, transport. Ini sama. Untuk di OSI model network
di TCP/IP network atau internet layer. Ya, di sini internet layer, kadang menyebutnya juga dengan network. Asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi paket switching, sama-sama menggunakan switching teknologi yang digunakan. Dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Jadi ini perbandingannya sama ini antara transport dan network layer. Kalau di OSI namanya transport dan network, kalau di TCP/IP namanya host to host dan internet layer. Perbandingannya seperti itu. Dua-duanya menggunakan teknologi paket switching, bukan circuit switching, teknologi circuit switching pada analog telepon. Jadi mempunyai fungsi hampir sama dengan telepon, membagi sesuai dengan jalur-jalurnya masing-masing, sesuai dengan tugas dari masing-masing layar. Nah, TCP/IP dan OSI ini mempunyai fungsi untuk menghantarkan atau menghubungkan antar komputer. Meskipun komputer itu berasal dari hardware, jenis, ataupun merek yang berbeda. Perbedaannya, untuk TCP/IP dengan OSI, TCP/IP menggabungkan presentasi dan session layer dalam aplikasi layer. Tapi kalau di OSI tidak. Kalau di TCP/IP application ini penggabungan dari presentasi, application, dan session. Ini digabung menjadi application di TCP/IP model. Sedangkan di OSI model tidak digabung. TCP/IP menggabungkan OSI data link dan physical layer dalam network access. Di dalam TCP/IP, data link dan physical ini digabung menjadi satu menjadi network access. Tapi kalau di OSI mereka dipisah. Inilah yang membedakan TCP/IP dengan OSI. TCP/IP adalah standar dalam pengembangan internet. Untuk internet ya, yang model OSI itu jarang digunakan karena banyaknya layer yang dipakai. Yang saat ini berkembang itu model TCP/IP, Internet Protocol. Sampai yang kita pakai saat ini itu masih menggunakan TCP/IP. Jadi yang digunakan adalah Internet Protokolnya untuk pengalamatan suatu komputer.